Al-Azom guys, rame. Al-Azom rame banget guys. Nih ada ustadznya nih guys. Masjid Al-Azom Tangerang. Berapa? Ustadznya guys. Jelasnya. Pasti ada kebahagiaan. Berharap, terus berharap, jangan pernah berhenti. Itu adalah pilihan kedua. Dan pilihan ini menurut saya nih kunci keajaiban dalam hidup kita. Maka kalau kita bahas hari ini temanya adalah tentang gimana cara ngelibatin Allah, saya pengen ngajak kalian semuanya bisa. Ini yang saya ngomongin ini sebagian adalah pengalaman pribadi, terutama dalam urusan kehidupan ya, kayak finansial, karir, pekerjaan. Saya sebagai kalau dipakai makan siang tuh nggak ada sisa buat di rumah, akhirnya dia nggak makan siang. Terus kita tinggal di rumah kontrakan paling murah, sampai saya punya anak satu masih tinggal di rumah kontrakan paling murah di Bandung, di tempat pembuangan sampah, makan sampah pernah, karena lapar 3 hari. Pernah makan sampah, karena lapar 3 hari. Tapi apakah waktu itu saya hanya mengatakan, ya Allah saya terima? Enggak, saya mengatakan, ya Allah beri saya yang lebih baik. Ya Allah pasti ada keajaiban. Ya Allah engkau maha kaya. Ya Allah engkau maha mulia. Ya Allah semua sifat-sifat jamalnya Allah saya sebut satu persatu. As'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ulia. Ya Allah aku meminta dengan nama-namamu yang mulia, dengan sifat-sifatmu yang sempurna, yang tinggi. Beri ya Allah keajaiban. Gak berhenti berharap. Sampai kemudian Allah tunjukin, ternyata Allah benar-benar la yughayyibu man amalah. Allah gak pernah mengecewakan siapapun yang berharap kepadanya. Jadi pilihan kedua, pilihan pertama keren, namanya ridho. Pilihan kedua yang lebih mudah, walaupun sama-sama keren, namanya raja, berharap kepada Allah. Terus meminta kepada Allah, terus menginginkan yang baik-baik dan berbaik sangka kepada Allah. Katakan, ya Allah aku gak mampu, tetapi engkau maha kuasa. Ya Allah aku fakir, engkau maha kaya. Itu yang diucapkan Nabi Musa ketika beliau terlunta-lunta di Yordania, dulu namanya Madian. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah saya fakir, beri saya kebaikan-kebaikan dari sisi-Mu. Saya nggak punya harta, saya nggak punya tempat tinggal, saya nggak punya keluarga. Beri ya Allah, saya fakir, nggak punya apa-apa.
Tiba-tiba Allah berikan calon istri datang malu-malu dan perempuannya sempurna, nggak pernah terbayangkan dalam benak Nabi Musa. Perempuan itu bilang kepada ayahnya, ya abati, ya abati istajir, inna khaira man istajarta al-qawiyyul amin. Wahai ayah, pekerjakan dia itu laki-laki yang kuat dan amanah. Ayahnya paham maksud anaknya. Akhirnya Nabi Musa ditawarkan untuk menikahi putrinya. Karena Nabi Musa terus berharap yang baik-baik. Anta arhamur rahimin. Ya Allah, saya sakit, tapi Engkau maha baik ya Allah. Engkau maha baik. Gak pernah bilang, ya Allah Engkau tidak adil, Engkau gak mendengar doa saya, apa mau, kenapa saya. Gak ngomong dengan keluh kesah itu, tapi bilangnya, Engkau maha baik ya Allah. Pasti Engkau menyembuhkan aku ya Allah. Pasti Engkau mengembalikan yang hilang dariku. Apa yang hilang? Pertama, setiap tahun kehilangan satu anak, setiap tahun anaknya meninggal. Apalagi yang hilang hartanya sampai jatuh miskin. Apalagi yang hilang kesehatannya sampai terkapar gak bisa bangun. Tapi Engkau maha baik ya Allah. Terus minta, berharap yang baik-baik kepada Allah. Gak akan dikecewakan, jamin, yakin. La yukhayyiru man harap. Tidak akan mengecewakan siapapun yang berharap kepadanya. Datang kepada Allah ketika azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung datang. Ya Allah, Engkau panggil aku. Hayya 'alas shalah. Datang sama Allah. Jangan pernah boikot Allah. Jangan pernah marah terus bilang aku nggak mau datang lagi, aku nggak mau sholat lagi, aku nggak mau berhijab lagi, aku nggak mau berpuasa lagi, aku nggak mau ngaji lagi. Apa ruginya bagi Allah ungkapan-ungkapan seperti itu? Apa ruginya bagi Allah kalau kita ngambek? Nggak ada ruginya. Justru yang rugi dari kita sendiri. Makin berat masalah kita, makin datang ke hadapan pintu rahmat Allah. Allah gak akan tega sama kalian. Yakin Allah gak akan tega. Kalau saya gitu sama aku, hal min taib, apakah ada yang pengen bertobat? Hal min mustaghfir, apakah ada yang minta ampun? Sini aku ampuni dosanya. Sini aku terima taubatnya. Ya Allah, saya pernah berzina. Gak apa-apa hambaku, aku kasihan sama kamu. Aku ampuni dosa kamu. Ya Allah, saya pernah berbuat dosa besar. Gak apa-apa hambaku, aku terima taubatmu. Hal min dia hajat. Ya Allah, aku sakit, aku sembuhkan kamu. Ya Allah, aku sendiri, aku berikan kamu pasangan terbaik. Ya Allah, aku lapar, aku berikan kamu makanan. Alam yajidaka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka minta sama Allah. Kenapa kita berputus asa meminta kepada Allah? Ustaz, saya udah minta tapi belum dikasih. Allah nggak mungkin nggak ngasih. Ud'uni astajib lakum. Minta sama aku pasti aku kasih. Kan Allah la yukhliful mi'ad. Ud'uni astajib lakum. Minta sama aku pasti aku kasih. Coba kurang bahagia bersyukur apa kita jadi hamba Allah? Kan beruntung banget ya kita jadi hamba Allah. Punya Tuhan yang berjanji pasti ngasih apapun yang kita minta. Selama itu baik-baik aja, selama itu sesuatu yang baik, pasti dikasih. Ud'uni astajib lakum. Minta sama aku pasti aku kasih. Orang yang berdoa kepadaku pasti. Ustaz, tapi saya udah minta kok belum dikasih, atau kok nggak dikasih? Nggak mungkin, pasti dikasih. Cuman kadang Allah memberi dengan cara yang tidak kita pahami. Bukan berarti nggak ada, dan kita nggak ngerti. Kenapa sih harus main
misterius kayak gitu. Bukan misterius sebetulnya, kitanya yang bodoh. Orang yang berilmu tinggi, kalau ngomong sama anak kecil yang bahkan belum sekolah, kan dia akan bilang, ngomong apa sih, aku nggak ngertinya. Sebetulnya mungkin kita nyesel. Kalau dibilang lebih baik, nggak mungkin kita bersedih. Nggak mungkin, karena lebih baik. Saya kasih contoh. Ada seorang anak minta dibeliin motor sama ayahnya. Ayah, aku minta motor. Terus sama ayahnya, jangan bahaya. Nanti kalau kamu di jalan ngebut-ngebut, nanti kamu celaka, bahaya dan seterusnya. Apalagi kalau misalnya kamu suka pulang malam, ada begal. Ayah beliin mobil aja ya. Apa kata si anak? Ya Allah, wahai ayah, apa maumu? Kok kamu tega sama aku? Apa salah aku? Kenapa aku diperlakukan kayak gini? Mungkin gak anak kamu kayak gitu? Kalau ada yang ngomong kayak gitu artinya apa? Anaknya gak ngerti apa-apa. Anaknya masih kecil. Anaknya bodoh. Karena kita gak ngerti apa-apa, bodoh, masih kecil, gak bijak, gak matang dalam spiritual, kita sering kayak gitu sama Allah. Jangan yang itu ya, itu gak baik buat kamu. Jangan yang itu ya, kamu gak baik buat dia. Bukan dia gak baik buat kamu. Kasihan dia nanti. Kamu seenak, dianya musibah. Namanya anugerah. Jangan dia, nih aku sediain yang lebih baik daripada itu. Jangan yang ini ya. Tapi untuk dapetin level kedua, biasanya ada sedikit challenge. Apa challenge-nya? Dikasih sedikit ujian dan dikasih sedikit waktu. Ujiannya apa? Ujian kehilangan apa yang kita inginkan. Ujian tidak mendapatkan apa yang kita harapkan. Itu ujiannya. Kan pengen yang nomor 1 tadi. Pengen dapat motor, itu kan nomor 1 kan? Ujiannya apa? Gak dapat motornya. Ujiannya apa? Gak dikabulkan permintaannya. Itu 1. Ujian kedua, karena yang dikasihnya mobil, mesen mobil itu gak kayak mesen motor. Mungkin di-delay seminggu, mungkin di-delay sebulan. Karena mesen mobil beda sama mesen motor. Atau kita minta motor bekas. Beli motor bekas bisa langsung bawa pulang. Beli motor baru, PPKB-nya bla bla bla, butuh proses. Jadi ujiannya pertama diberikan yang gak kita inginkan, bukan yang kita minta, bukan yang kita minta, dan ujian yang kedua ada sedikit tenggang waktu. Gak apa-apa kan ditunda dikit untuk sesuatu yang lebih baik, boleh nggak? Boleh nggak ditunda sesuatu sedikit untuk sesuatu yang lebih baik? Kita punya pilihan dalam hidup. Minta semua yang kita pengenin dikasih baik atau buruk, atau dikasih yang baik-baik aja. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian. Waktu itu kalian gak tahu apa-apa. Lalu dia menjadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan, perasaan, supaya kalian bersyukur. Maksudnya apa? Allah lebih kenal kalian daripada siapapun. Bahkan dia udah mengurus kalian sejak dalam kandungan ibu kalian. Bahkan dia udah memberikan yang terbaik untuk kalian sejak dalam kandungan ibu kalian. Apapun yang dimakan oleh ibu kalian menjadi nutrisi yang kemudian membuat kalian sehat, membuat kalian tumbuh dalam rahim ibu kalian. Lalu kalian dikeluarkan dengan kebesaran Allah. Lalu kalian diberikan orang tua yang berkasih sayang kepada kalian, karena kasih sayang itu anugerah Allah. Lalu kalian tumbuh menjadi remaja, dewasa sampai hari ini. Allah yang ngurus kita banget, teman-teman. Kenapa kita nggak berharap aja sama Allah? Itulah enaknya jadi seorang muslim.
Itulah enaknya jadi seorang hamba Allah. Kita punya Tuhan yang mengabulkan, pasti mengabulkan semua permintaan kita. Itu enak hidupnya. Mau apa kalian? Minta sama Allah. Toh minta pasti dikasih. Berharap pasti ditunaikan. Gak akan dikecewakan. Semoga kita bisa melibatkan Allah di hati kita dengan harapan-harapan terbaik, dengan keinginan-keinginan terbaik, dengan doa-doa terbaik. La tai'asu min rauhillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.